Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Indonesia dan globalisasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Ade Wedanareswari, yang kedua ada saya sendiri, Anugerah Renaldi Putra Tapang, dan yang ketiga ada Niputu Yarpi Ismayanti. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi pertama yaitu tentang perekonomian dunia. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk menempatkan atau menggunakan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Next. Baik, selanjutnya ada 3 contoh negara yang telah dianalisis mengenai sistem perekonomian yang diterapkannya. Yang pertama ada Amerika. Amerika pada saat ini menerapkan sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith. Teori ini dianut oleh Amerika adalah dengan menekankan kerjasama serta kolaborasi timbal balik dari usaha individu. Di Amerika, setiap individu diharapkan mampu bekerja sama menciptakan peluang baru dalam perekonomian di negaranya. Yang kedua, ada Rusia. Telah melakukan perubahan sistem ekonomi dari sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi berbasis pasar. Proses perubahan ini terjadi sejak tahun 2000. Rusia sangat selektif dalam memaknai nilai-nilai kapitalisme ke dalam proses reformasi yang sedang dijalankannya. Karena jika salah langkah dalam penerapan sistem akan berdampak buruk bagi perekonomian Rusia sendiri. Yang ketiga ada Vietnam, merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini yaitu seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Next. Selanjutnya, ada sistem perekonomian dunia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sistem perekonomian pasar. Suatu sistem ekonomi yang diberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk bersaing mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, peranan memiliki modal sangat dominan. Yang kedua, ada sistem perekonomian perencanaan. Sistem perekonomian perencanaan suatu sistem ekonomi yang dipegang dan dikuasai penuh oleh negara. Adapun maksud pemerintah menguasai perekonomian ini yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada sistem perekonomian campuran, sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme. Dalam sistem ini, yang berperan ada 2 sektor yaitu negara dan swasta. Sistem ini banyak dijumpai di negara-negara yang berkembang. Next. Materi yang kedua yaitu tentang GATT dan tindakan antisipasi. GATT bukanlah organisasi, melainkan suatu kesepakatan. GATT bertujuan untuk pengurangan tarif dan segala jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi dagang atas dasar timbal balik dan keuntungan bersama. Next. Prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan GATT bahwa perdagangan seharusnya yang pertama, tanpa diskriminasi. Suatu negara hendaknya tidak melakukan diskriminasi terhadap partner dagangnya. Yang kedua, perdagangan yang lebih bebas, berkaitan dengan pengurangan hambatan perdagangan melalui negosiasi. Yang ketiga, perdagangan terprediksi. Perusahaan asing, investor, dan pemerintah harus memiliki keyakinan bahwa hambatan perdagangan atau tarif dan non-tarif tidak diubah dengan semena-mena. Next. Yang keempat ada lebih kompetitif. Suatu negara hendaknya melaksanakan praktik perdagangan yang jujur, misalnya subsidi ekspor dan melaksanakan dumping pada harga lebih rendah dari biaya untuk merebut pasar. Yang kelima ada lebih menguntungkan negara terbelakang dengan memberikan kelonggaran perlakuan khusus atau memberikan waktu yang menyesuaikan diri. Next.
GATT secara berkala melakukan negosiasi untuk merumuskan kesepakatan dagang baru yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Rangkaian kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah putaran atau round. Umumnya, setiap kesepakatan mengikat negara anggota untuk mengurangi tarif tertentu. Biasanya kesepakatan baru tersebut juga menyatakan kasus-kasus tersebut untuk produk tertentu dengan pengecualian dan modifikasinya. GTT telah melaksanakan 8 putaran, yaitu yang pertama putaran Geneva, putaran Agdesi, putaran Turki, putaran Geneva, putaran Dillon, putaran Tokyo, putaran Urgai, putaran Doha. Dari pemaparan aktivitas pencapaian kesepakatan dagang dalam GATT seperti di atas, dapat dikatakan bahwa sejarah GATT dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama dari tahun berdirinya 1947 sampai putaran Turki yang pada dasarnya menggendangkan barang-barang mana saja yang dimasukkan dalam kesepakatan dan memberlakukan tarif yang ada. Fase kedua mencakup 3 putaran dari tahun 1959 sampai 1979 yang memfokuskan perhatiannya pada kesepakatan penurunan tarif. Fase ketiga yang hanya meliputi kesepakatan untuk meliputi masalah yang baru seperti perdagangan jasa, pergerakan modal, hak atas kekayaan intelektual, dan masalah perdagangan hasil-hasil pertanian. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai putaran Uruguay. Jadi, putaran Uruguay adalah dalam GATT dimulai pada bulan September tahun 1986 hingga 1993, di mana selama 87 bulan. Putaran ini adalah yang paling ambisius dari semua putaran GATT dan diharapkan untuk memperluas kompetensinya sehingga tidak hanya meliputi perdagangan barang saja, melainkan juga mencakup masalah penting seperti perdagangan jasa, modal atau investasi, kekayaan intelektual, tekstil, penyelesaian sengketa dagang, dan perdagangan hasil pertanian. Pada tahun 1993, GATT telah disesuaikan atau diupdate untuk mencakup tugas barunya di samping tugas lamanya. Putaran ini diikuti oleh 123 negara. Next. Jadi, salah satu perubahan yang mendasar dalam GATT adalah peristiwa WTO atau The World Trade Organization, diikuti oleh 73 negara anggota GATT yang lama, ditambah dengan anggota Uni Eropa, menjadi anggota pendiri WTO pada tanggal 1 Januari 1995. 52 negara anggota GATT lainnya masuk menjadi anggota WTO 2 tahun kemudian. Yang terakhir adalah Kongo pada tahun 1997. Sejak berdirinya WTO, negara bukan anggota GATT masuk menjadi anggota dan 29 negara sedang bernegosiasi akan menjadi anggota. Sampai saat ini tercatat 153 negara anggota WTO. Next. Pertanian umumnya dikeluarkan dari kesepakatan sebelumnya karena diberikan perlakuan khusus mengenai kuota impor dan subsidi ekspor. Namun ketika putaran Uruguay, banyak negara berpendapat bahwa pengecualian sektor pertanian dari kesepakatan agaknya kurang dapat diterima dan mereka menolak untuk menandatangani kesepakatan baru tanpa adanya sedikit kemajuan dalam bidang hasil-hasil pertanian. Jadi 14 negara ini kemudian dikenal dengan kelompok Cairns dan pada umumnya termasuk negara kecil dan menengah dalam ekspor produk pertanian seperti Australia, Brasilia, Indonesia, dan juga New Zealand. Next. Jadi, kesepakatan di bidang pertanian dalam putaran Uruguay terus merupakan kesepakatan liberalisasi perdagangan yang paling menonjol sepanjang sejarah negosiasi dagang. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap produk pertanian, mengurangi bantuan dalam negeri terhadap sektor
pertanian dalam bentuk subsidi harga dan juga kuota, mengurangi secara bertahap subsidi ekspor terhadap produk pertanian, dan menyelaraskan sejauh mungkin kebijaksanaan sanitasi di antara negara anggota. Next. Secara de facto, GATT berfungsi sebagai suatu organisasi yang telah melaksanakan 8 putaran pembicaraan mengenai berbagai masalah perdagangan dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Putaran Uruguay yang telah selesai pada tanggal 15 Desember tahun 1993 setelah mengadakan negosiasi selama 7 tahun, menghasilkan kesepakatan di antara 117 negara anggota, yang mana termasuk di dalamnya ada Amerika Serikat, untuk menurunkan atau mengurangi hambatan perdagangan dan untuk menciptakan aturan perdagangan internasional yang telah komprehensif dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan yang muncul dari putaran ini, the final act embodying the result of the Uruguay round of multilateral trade negotiation, ditandatangani pada April tahun 1994. Kesepakatan tersebut disetujui dan dilaksanakan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Desember tahun 1994 dan mulai diberlakukan pada Januari 1995, sementara GATT hanyalah serangkaian aturan kesepakatan yang dipatuhi oleh negara anggota. WTO adalah sebuah organisasi. WTO juga memperluas cakupan masalahnya dari perdagangan barang ke perdagangan di sektor jasa dan hak atas kekayaan intelektual. Kesepakatan WTO pada umumnya bersifat multilateral seperti mekanisme pada GATT. Next. Kemudian sub pokok bahasan yang keempat ada sengketa dagang antar negara, di mana masalah atau isu mengenai penyelesaian sengketa di dalam GATT hanya dibahas pada pertemuan-pertemuan reguler atau tatap muka atau yang dilaksanakan secara tetap dan bukan secara langsung mengatur penyelesaian sengketa. Namun demikian ada 2 pasal, yaitu pasal 22 dan juga pasal 23. GATT yang dapat dirujuk dalam hal adanya sengketa dagang. Jadi dalam GATT ada prinsipnya ada 2 cara penyelesaian sengketa dagang internasional, yakni yang pertama melalui jalur diplomatik dan yang kedua melalui jalur contracting party atau GATT. Nah, jadi yang pertama ada penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik. Negara anggota peserta kesepakatan dagang pada GATT diharapkan menyelesaikan sendiri masalah sengketa yang dialami melalui konsultasi secara bilateral. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 22 GATT. Mereka diisyaratkan untuk memberikan pertimbangan simpatik terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Kemudian yang kedua ada penyelesaian sengketa melalui jalur GATT. Untuk jalur GATT, salah satu pihak atau keduanya harus mengajukan keberatan atau komplain dengan memberikan dasar pembenaran yang lengkap kepada GATT. Yang dalam hal ini kepada badan dalam GATT yang disebut contracting party. Selanjutnya, sesuai dengan sifat dan beratnya sengketa dapat membentuk satuan tugas dari beberapa negara yang dibentuk khusus untuk satu sengketa. Anggota dari suatu tugas tersebut berasal dari negara yang mengalami sengketa dari GATT. Sedangkan anggota dari satu panel tidak hanya dari negara yang bersengketa, tetapi juga dari negara ketiga. Tugas mereka adalah mempertimbangkan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh negara yang bersengketa dan memberi rekomendasi dan putusan kepada contracting party. Next. Nah, jadi dengan atau tanpa pembentukan satuan tugas atau panel, contracting party ini dapat yang pertama mengeluarkan rekomendasi kepada negara yang sedang bersengketa, yang kedua memberikan putusan pada satu sengketa, dan yang ketiga adalah memberi wewenang kepada satu negara peserta untuk menangguhkan penerapan konsensi atau kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan perjanjian GATT. Next.
Jadi ada para pihak dalam, sengketa ini. Yang pertama ada antar pedagang dan juga pedagang. Sengketa antara dua pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Kesepakatan dan kebebasan akan pula menentukan forum pengadilan apa yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan dan kebebasan pula yang menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan dan kebebasan pula yang akan menentukan hukum apa yang diberlakukan dan diterapkan oleh badan pengadilan yang mengadili sengketanya. Kemudian yang kedua ada pedagang dan negara asing. Kontrak-kontrak dagang antar negara dan pedagang sudah lazim ditandatangani. Kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah atau nilai yang relatif besar. Termasuk di dalamnya adalah kontrak pembangunan, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Yang menjadi masalahnya adalah adanya konsep imunitas negara yang diakui hukum internasional. Dengan adanya konsep imunitas inilah yang sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan perdagangan untuk menentukan penyelesaian sengketa. Masalah adanya adalah dengan konsep imunitas ini, suatu negara dalam situasi apapun tidak akan pernah dapat diadili di hadapan badan-badan peradilan asing. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional. Jadi, kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara di kawasan lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kerjasama perdagangan. Bentuk kerjasama perdagangan dibagi menjadi 6. Bentuk kerjasama perdagangan yang pertama adalah ASEAN Free Trade for Area atau yang disingkat AFTA. AFTA adalah suatu perjanjian dagang untuk mendorong manufaktur di seluruh negara anggota ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Tujuan utama dari AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia melalui penurunan hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif, dan menarik lebih banyak investasi asing melalui apa yang disebut dengan Common Effective Preferential Tariff atau yang disingkat CEPT, yakni tarif impor 0-5% berlaku untuk perdagangan antar negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang kedua adalah Asia Pacific Economic Corporation atau yang disingkat APEC. APEC adalah forum utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan, dan investasi di wilayah Asia dan Pasifik, dan satu-satunya blok antar pemerintah di dunia yang berdasarkan atas janji yang tidak mengikat, dialog terbuka, dan kerjasama dan kesamaan derajat dari semua peserta. APEC mempunyai visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta memperkuat komoditas di Asia Pasifik melalui misinya, yakni pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia Pasifik, menciptakan perekonomian dalam negeri yang efisien dan meningkatkan ekspor. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu South Asian Association for Regional Cooperation. Asosiasi ini adalah organisasi ekonomi dan politik di 8 negara di Asia Selatan. SAARC ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, yaitu pada pertemuan puncak asosiasi ke-14, negara Afghanistan menjadi anggota yang ke-8. Tujuan dari asosiasi ini adalah meliputi usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Asia Selatan, percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, meningkatkan percaya dari kolektif dari negara-negara di Asia Selatan di forum internasional, mendorong kerjasama aktif dari solidaritas di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk kerjasama yang keempat adalah
Australia-New Zealand Cluster Economic Agreement atau yang disingkat ANZERTA. ANZERTA adalah perjanjian perdagangan bilateral antara Australia dan New Zealand yang efektif berlaku sejak 1983 dan mencakup hampir seluruh masalah perdagangan barang dan jasa. Semua barang yang dapat diperdagangkan di suatu negara dapat juga diperdagangkan secara legal di negara lainnya. Aturan kepabeanan juga diadakan penyesuaian untuk dua negara, misalnya mengenai kebijaksanaan, prosedur administrasi, investasi dan pencegahan dan penyelesaian penyelenggaraan sistem pabean, termasuk masalah karantina dan peraturan standar perdagangan. Untuk kerjasama yang kelima, the North American Free Trade Agreement atau yang disingkat NAFTA. NAFTA adalah satu perjanjian dagang yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menimbulkan blok dagang dari ketiga negara di Amerika Utara. Tujuan dari NAFTA adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan investasi di antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA juga bertujuan untuk meningkatkan hambatan perdagangan non-tarif di negara anggotanya. Bentuk kerjasama yang keenam adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah sebuah organisasi pemerintah supranasional yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 anggota persatuan yang didirikan di bawah perjanjian Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ke dalam meliputi pemberlakuan satu unit mata uang atau euro, undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara dan liberalisme, harmonisasi hukum melalui proses legislatif sebagai hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota, dan negara-negara anggota belum bertemu sebagai dewan Uni Eropa untuk bekerjasama dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan negara mereka. Selanjutnya, integrasi ekonomi. Menurut integrasi ekonomi, ada 6 tahap kerjasama perdagangan untuk menuju integrasi ekonomi. Masing-masing dapat disingkat sebagai berikut. Tahap pertama adalah Preferential Trading Area atau PTA, merupakan kelompok blok perdagangan yang memberikan preferensi atau keringanan terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota. Dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif. PTA dapat muncul melalui perjanjian atau kesepakatan dagang yang kadang-kadang dicampur adukan saja dengan VTA, di mana pada umumnya VTA mengarah ke VTA sesuai dengan General Agreement on Traffic and Trade atau yang disingkat GATT. Tahap yang kedua adalah Free Trade Area atau FTA. Beberapa negara sepakat untuk menghilangkan tarif, kuota, dan preferensi kepada sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan di antara mereka. Negara tersebut memilih bentuk integrasi ekonomi jenis ini jika struktur ekonomi mereka bersifat komplementer. Tahap yang ketiga adalah Custom Union. Adalah salah satu perjanjian perdagangan di mana seluruh negara memperlakukan perdagangan bebas di antara mereka dan menerapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang di negara lain. Negara anggota menerapkan kebijakan perdagangan di luar negeri bersama, tetapi dalam kasus tertentu merupakan kuota impor yang berbeda. Tahap yang keempat yaitu Single Integrated Market atau Common Market. Satu pasar tunggal bersama adalah jenis blok dagang yang merupakan gabungan dari custom union dengan kebijakan bersama terhadap produk dan pergerakan yang bebas atas faktor produksi dan wirausaha. Tujuannya agar terjadi pergerakan bebas dari modal, tenaga kerja, barang, dan jasa di antara negara anggota adalah memudahkan bagi mereka untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Tahap yang kelima, ekonomi dan monetary union atau kesatuan ekonomi dan moneter.
merupakan suatu blok dagang seperti pasar tunggal dan kesatuan moneter untuk semua negara anggota. Bentuk ini harus dibedakan dari hanya menerapkan mata uang bersama yang dilakukan oleh berbagai negara. Tahap yang keenam atau tahap yang terakhir yaitu Complete Economic Integration. Ini adalah tahap akhir dari integrasi ekonomi. Pada tahap ini tidak ada lagi diberlakukan kebijakan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Mereka telah menjadi satu kesatuan moneter dan fiskal yang penuh atau mendekati penuh. Uni Eropa adalah salah satu contoh yang baik mengenai integrasi ekonomi penuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.